Dalam konsep pemasarannya terdapat tiga hal yang perlu dipahami, yaitu kebutuhan, keinginan, dan tuntutan. Kebutuhan adalah suatu barang yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Konsep pemasaran yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan adalah konsep pemasaran sosial. Keinginan, suatu barang atau jasa yang diinginkan seseorang. Konsep pemasaran yang sesuai untuk memenuhi keinginan adalah konsep penjualan. Dan tuntutan, saat kebutuhan dan keinginan didukung oleh kemampuan, secara tidak langsung akan muncul tuntutan. Konsep pemasaran yang dapat memenuhi kebutuhan tuntutan konsumen adalah konsep produk. Target pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Cara menentukan target pasar secara tepat yaitu dengan cara mengamati persaingan pasar, mulai berasumsi terhadap target pasar yang potensial, menjalin komunikasi dengan konsumen, melakukan branding, dan memanfaatkan teknologi dalam membangun usaha. Departemen marketing perlu menyusun dan merencanakan suatu kampanye, artinya menentukan pelanggan. Pelanggan yang menjadi target, menetapkan channel, kemudian bagaimana kampanye akan dikomunikasikan, dan bagaimana mengumumkan atau melaunching promosinya. Inisiatif pemasaran itu dengan melalui CRM, bisa melalui cross-selling dan upselling. Cross-selling, penjualan produk atau pelayanan kepada customer yang bisa menghasilkan pembelian lain. Menjual produk ke customer yang benar, menjual lebih banyak produk ke customer dalam rangka meningkatkan revenue melalui pengurangan biaya perolehan customer baru. Tidak semua customer bisa menjadi kandidat yang baik dan penting untuk memahami cara bagaimana customer mengevaluasi dan merespon promosi. Sedangkan upselling memotivasi customer untuk meningkatkan transaksinya agar keuntungan dari penjualan produk tersebut meningkat. Customer retention, analisa ablasi customer itu mendapat pemahaman mengapa dia berpaling, pemahaman tentang siapa dia dan bagaimana bisa mendapatkannya. Sedangkan berdasarkan behavior prediction, menggunakan pemodelan dan teknik data mining, termasuk kecenderungan pada analisa pembelian, urutan belanja, produk affinity, dan elastisitas harga dan produk pricing. Memodelkan customer yang menghasilkan nilai dan keuntungan, yaitu dapatkah customer tidak memberikan keuntungan, tetapi diam-diam bernilai, nah, customer lifetime value atau LTV. Selanjutnya kita mengukur nilai customer sebagai data intensif, yaitu model nilai yang hanya diakurasi dari data customer. Retensi pelanggan adalah tingkat kemampuan sebuah perusahaan dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jika retensi pelanggan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan nilai yang baik dan memuaskan bagi pelanggannya, serta efektif dalam mengatasi permasalahan dan keluhan pelanggan. Nah, mengapa bisnis itu penting untuk meningkatkan retensi pelanggan? Ada yang bisa jawab? Jawabannya silakan ditulis di reply forum yang ada di e-learning. Kemudian silakan kerjakan tugas yang ada. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.